Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sholli ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini kita diberikan kesempatan, kemudahan dan kesehatan untuk bisa bertemu menghadiri kegiatan sosialisasi kelas berbakat matematika C online KPM Cabang Surabaya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi teladan kita semuanya, manusia mulia yang membawa risalah Islam, penutup para nabi, yang membawa mukjizat terbesar yakni Al-Qur'anul Karim. Yang terhormat Ustadz Arodi selaku Kepala Klinik Pendidikan MIPA Cabang Surabaya, yang kami hormati Ayah Bunda yang sudah bergabung menyempatkan waktu untuk menghadiri undangan kami, dan anak-anakku, adik-adik, anak-anak hebat para finalis KMS 16 yang menerima undangan jalur khusus untuk bisa menjadi siswa kelas berbakat tanpa tes Klinik Pendidikan MIPA Cabang Surabaya. Baik, kabarnya semuanya sehat Ayah Bunda dan adik-adik? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan bersemangat ya. Walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, tapi melalui Vicon ini semoga bisa mewakili dan tersampaikan apa-apa yang kemudian kita ingin sampaikan, kabar baik untuk adik-adik semuanya. Baik, sebelum kita mulai akan saya bacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian penayangan selayang pandang profil KPM, yang ketiga adalah pemaparan sosialisasi oleh Kepala Klinik Pendidikan MIPA Cabang Surabaya Ustadz Arodi, yang keempat adalah tanya jawab, dan yang terakhir informasi. Kita ditutup dengan penutupan. Baik, Ayah Bunda dan adik-adik sekalian, mari kita buka kegiatan kita pada sore hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah, salawat kepada Rasulullah, dan doa belajar. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Baik, berikutnya adalah penayangan profil KPM selayang pandang kepada tim IT untuk bisa menayangkan.
This meeting is being recorded. Baik, adik-adik sekalian, demikian tadi penayangan profil KPM Indonesia dan juga profil KPM Cabang Surabaya. Dan adik-adik kalau ingin tahu lebih banyak bisa mengakses di sosmed KPM Cabang Surabaya atau menghubungi narahubung yang tadi dicantumkan di slide ya. Baik, adik-adik sekalian, acara berikutnya adalah sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ustadz Arodi selaku Kepala Klinik Pendidikan MIPA Cabang Surabaya. Adik-adik sudah siap? Ayah bunda sudah siap untuk bisa mendapatkan pemaparan? Baik, kami persilahkan kepada Ustadz Arodi untuk menyampaikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tim IT bisa memastikan Ustadz Arodi bisa unmute. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar ya? Suara saya sudah terdengar? Sampun. Oh, sampun. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada ayah bunda, bapak ibu yang hari ini menyempatkan diri untuk mengikuti sosialisasi kelas berpangkat C dan anak-anakku sekalian yang membersamai ayah bunda semuanya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua bisa bertemu dengan tim KPM. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi salah satu bentuk bagaimana kita bersama-sama membangun kebersamaan di negeri yang kita cintai. Yang kedua, mudah-mudahan ini menjadi awal kita untuk mengembangkan bersama-sama potensi anak bangsa, khususnya anak-anak semua, anak-anak hebat dari keluarga-keluarga yang luar biasa, ibu semua. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan KPM mampu untuk bisa memberikan yang terbaik untuk putra-putri Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga, saya berterima kasih kepada semua tim yang di KPM yang telah mendukung bagaimana acara ini bisa terselenggara dengan sebaik-baiknya. Baik, ada beberapa hal penting yang kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan KPM. Tadi di Selayang Pandang telah disampaikan dan ditayangkan bagaimana awal KPM tumbuh dan berkembang, dan pada akhirnya KPM mampu untuk memberikan kebanggaan kepada negeri yang kita cintai ini berupa prestasi-prestasi anak-anak didiknya. Dan mudah-mudahan ke depan putra-putri Bapak Ibu juga menjadi bagian untuk memberikan sumbangsih kepada bangsa yang besar ini, yaitu bangsa Indonesia, yaitu berupa prestasi-prestasi putra-putri Bapak Ibu. Tentu ini tidak mungkin hanya KPM yang melakukan sendiri, tetapi harus ada kerjasama dan ada sinergi, serta dua pihak ini memiliki arah yang sama, bagaimana menuntun anak-anak kita, membimbing anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita menjadi anak-anak hebat yang menjadi kebanggaan kita semuanya.
Nah, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan melalui slide kami. Ya, baik. Jadi ini beberapa hal yang perlu saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah saya ingin menguatkan mengapa harus belajar bersama KPM. Jadi mengapa harus belajar bersama KPM? Ada apa sih dalam KPM ini? Khususnya dalam hal ini adalah KPM cabang Surabaya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan bersama-sama dengan KPM cabang Surabaya. Berarti ada cabang-cabang yang lain? Ada. Ada KPM cabang Solo, ada KPM cabang Depok, ada KPM cabang Jakarta, ada KPM cabang Bekasi, ada pula KPM cabang Lumajang, ada KPM cabang Jombang juga ada. Jadi ada beberapa KPM-KPM. Nah, pada kesempatan ini memang di Jawa Timur itu KPM yang pertama dan sekaligus KPM cabang Surabaya itu adalah cabang yang pertama di Indonesia. Jadi setelah KPM pusat berkiprah, kemudian KPM cabang Surabaya dibentuk yang pertama kali. Makanya KPM cabang 1 misalnya dikenal dengan begitu. Baru kemudian kota-kota yang lain. Nah, hari ini bersama dengan KPM cabang Surabaya, saya Muhammad Arodi selaku atau diberi amanah oleh KPM pusat sebagai kepala cabang Surabaya. Baik Bapak Ibu. Moto kita adalah beradab dan membangun peradaban. Beradab dan membangun peradaban. Jadi ada bagian yang penting, anak-anak pinter ini adalah anak-anak yang tidak hanya sekedar pinter dari aspek keilmuan dan kecerdasan keahliannya, tetapi harus memiliki adab. Inilah yang nanti akan kami sampaikan dan membangun peradaban. InsyaAllah mudah-mudahan atas izin Allah diberikan pertolongan oleh Allah, KPM mampu untuk bisa mewujudkan tujuan ini. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama KPM itu adalah lembaga pendidikan yang dibangun atas landasan sistem metode seikhlasnya. Maksudnya gimana? Sistem metode seikhlasnya itu adalah suatu sistem yang menjadikan ya, suatu sistem yang menjadikan keikhlasan ya, suatu sistem yang menjadikan keikhlasan sesuai dengan aturan dan untuk Allah sebagai landasan berpikir dan bertindak. Artinya begini, ketika seseorang itu berpikir dan beraktivitas, maka mestinya semua itu harus sesuai dengan apa yang menjadi aturannya Tuhan yang Maha Kuasa dan untuk Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kita adalah makhluknya, karena kita adalah ciptaannya, karena kita adalah hambanya. Oleh karena itulah, maka KPM ini atas dasar sistem seikhlasnya ini, yaitu sesuai dengan aturan dan untuk yang Maha Kuasa, maka semua kegiatan di KPM itu adalah kita ingin sesuai dengan tuntunan yang telah diturunkannya. Nah, sehingga apa? Sehingga dalam hal ini membantu orang lain, itu salah satu bagiannya. Membantu orang lain itu sesungguhnya adalah membantu diri kita sendiri. Ada bagian penting di sini ini. Ini contoh ya, membantu orang lain itu sesungguhnya adalah membantu diri kita sendiri. KPM sebagai bagian dari ciptaannya Allah atau hambanya Allah, maka KPM ini beserta kerangka yang ada dalamnya ingin bagaimana agar mendapatkan diri kita ini dapat bantuan dari Yang Maha Kuasa. Karena itulah kemudian KPM membuka dengan memberi bantuan kepada orang lain. Dan bentuk bantuannya itu adalah yang pertama belajar di KPM itu dan kegiatan-kegiatan yang ada di KPM, misalnya belajar, lomba, pelatihan dan sebagainya, itu kita tidak menggunakan tarif, tetapi kita menggunakan sistem seikhlasnya, di mana disediakan keropak. Ini kalau offline disediakan keropak, kemudian masing-masing anak setiap belajar, setiap lomba, setiap kegiatan, termasuk guru-guru, itu kita sediakan keropak, kemudian
beliau-beliau kita harapkan untuk memasukkan infaknya atau memasukkan biaya bayarnya ke amplop tertutup. Tidak boleh diberi nama, tidak boleh ada identitas. Berapapun kami tidak melihat dan kami tidak tahu ini dari siapa. Kenapa? Karena kami ingin menjaga agar ini terjadi satu bentuk ya tidak terganggu dengan yang lainnya. Bahasanya seperti itu. Nah, sekarang karena bukan offline, ini adalah online, maka Bapak Ibu pun dalam hal ini tidak gratis, tetapi bayar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau memang tidak mampu, maka untuk online ini nanti biayanya adalah dengan doa. Jadi menuliskan doa, kemudian diupload sebagai bentuk telah memberikan bayaran seikhlasnya. Nah, kalau yang offline tidak memasukkan amplop bagian gratis. Jadi kita tidak membuka pendidikan ini dengan gratis. Kenapa demikian? Ada filosofinya Bapak Ibu. Filosofinya adalah KPM ini ingin membuka ruang bahwa kegiatan di KPM itu semua harus bernilai ibadah, semua harus bernilai pahala. Nah, ketika anak-anak belajar, ini kan anak-anak belajar dapat pahala dari belajarnya. Tetapi bagaimana anak-anak berkorban yang lainnya, maka dalam hal ini dibuka seikhlasnya. Dengan begitu, maka dana dari seikhlasnya itu nanti akan disubsidi silangkan kepada yang lainnya. Jadi inilah bentuk sistem metode seikhlasnya. Yang kedua adalah kita, karena ini adalah kita ingin menjadikan sistem metode seikhlasnya sebagai landasan berpikir dan bertindak, maka semua kegiatan selalu diawali dengan berdoa dan diakhiri pun dengan berdoa. Dan anak-anak yang belajar di KPM itu nanti akan mendapatkan PR akhlak bagi yang muslim. Bagi yang muslim itu ada PR akhlak. Di mana di PR akhlak itu ada ilmu atau pengetahuan-pengetahuan maupun perilaku-perilaku yang dituntut dari PR akhlak itu untuk dikerjakan oleh anak-anak di luar belajar. Di luar belajar selama 1 minggu itu kan belajarnya sekali dalam 1 minggu. Nah, di luar belajar itu anak-anak melakukan sesuatu. Nah, itu dalam PR akhlak. Berikutnya bahwa siswa wajib melakukan komitmen 7 amalia sunnah sesuai dengan grade kelasnya. Nah, itu adalah bagaimana kita ingin berpikir dan bertindaknya itu adalah seikhlasnya. Ya. Apa 7 amalia itu? Ini bagi yang muslim, sholat berjamaah diupayakan di masjid. Kemudian membaca Al-Quran setiap hari, infak sedekah setiap hari berapapun terserah kan itu. Kemudian yang ketiga selalu melaksanakan sholat duha. Kemudian yang keempat, yang kelima ini menjaga wudhu. Yang keenam sholat tahajud, dan yang ketujuh lisannya basah selalu beristighfar kepada Allah. 7 amalia itu nanti dipilih anak-anak tertentu dari grade 1, maksud saya kelas 2, kelas 3 sesuai dengan grade berbakat atau MNR atau MNR. Nah, ini ada ketentuannya masing-masing. Nanti bisa dilihat di ketentuan ketika belajar. Inilah bentuk bagaimana KPM lembaga pendidikan yang khas. Ini bedanya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, bahwa KPM meraih hasil belajar terbaik itu menggunakan cara berpikir suprarasional. Ya. Jadi mengembangkan pembelajarannya itu dalam artian bahwa untuk meraih hasil pelajaran terbaik itu, maka KPM menetapkan harus menggunakan cara berpikir suprarasional. Apa itu cara berpikir suprarasional? Yaitu cara berpikir yang menjadikan Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan. Ya. Faktor yang sangat dipertimbangkan dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Artinya apa? Bahwa ini artinya
melibatkan Allah dalam segala aktivitas, niat, pikiran, perbuatan agar apa yang kita impikan terwujud. Inilah suprarasional. Artinya bahwa selain kita belajar, selain anak-anak belajar, mengerjakan tugas, kemudian mengerjakan soal-soal, berdiskusi, berlatih dan berlomba dan sebagainya, maka harus dengan niat, pikiran dan perbuatan yang melibatkan Allah dalam kegiatan itu. Nah, inilah yang pada akhirnya menurut pandangan kami yang akan melejitkan hasil dari upaya belajar anak-anak. Karena terus terang cara berpikir suprarasional ini nanti akan melahirkan anak-anak yang spesial. Anak-anak yang spesial, orang-orang yang spesial. Kenapa demikian? Karena langsung dibantu, langsung di backup oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Ya. Zat inilah yang kemudian membersamai anak-anak dalam setiap aktivitasnya. Oleh karena itu, maka KPM ini memang bukan lembaga biasa, tetapi memang lembaga yang luar biasa. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, bahwa dalam mengajarkan matematika, KPM mengembangkan satu sistem pembelajaran matematika, yaitu lebih menekankan pada pembelajaran berbasis nalar. Maksudnya gimana? Bahwa ketika pembelajaran matematika itu menemukan konsep-konsep matematika itu dengan menggunakan nalar. Dan ketika anak-anak sudah memahami konsep matematika, dikasih soal-soal, maka soal-soal itu adalah soal-soal yang untuk menguatkan nalar anak-anak. Nah, Bapak Ibu, di sini ini yang ada dalam kotak ini, yang ada kotak ini adalah anak-anak yang putra-putri Bapak Ibu akan dapatkan. Artinya apa? Penalaran dan komunikasi, pemecahan masalah, eksplorasi itu adalah konsumsi anak-anak berbakat. Ya, konsumsinya anak-anak berbakat. Jadi anak-anak berbakat ini dari sisi konsep pemahaman matematikanya itu sudah beres. Dari sisi senang dan semangatnya belajar matematika sudah beres. Kenapa? Karena pemberian masalah nyata ini untuk membangkitkan senang belajar matematika dan cinta dengan matematika. Kemudian konsepnya anak-anak sudah paham. Nah, disinilah kita nanti akan menguatkan bagaimana anak-anak memiliki penalaran dan komunikasi ketika kita kasih soal. Kemudian anak-anak menyelesaikan soal dengan pemecahan masalah dengan strategi-strategi, pola-pola penyelesaian yang tertentu. Nah, termasuk eksplorasi. Karena dengan eksplorasi ini nanti anak-anak akan ada gairah. Kenapa? Ada nilai intuisi yang kuat di situ yang ditanamkan. Dan juga disertai dengan permainan-permainan. Nah, ini Bapak Ibu, dan oleh karena itu maka anak-anak berbakat ini wajib memiliki buku pintar MNR. Jadi wajib memiliki buku pintar MNR ini. Bukan MNR tapi pintar MNR, ya. Untuk yang SD sama SMP. Kalau SMP yang ini, kalau yang SD yang pintar MNR ini. Nah, oleh karena itulah kemudian anak-anak harus memiliki buku pintar MNR. Tetapi buku pintar ini bukan dibahas pada saat pembelajaran, tapi dikerjakan oleh anak-anak di sela-sela waktu dalam satu pekan itu. Dalam satu pekan itu silakan anak-anak mengerjakan soal-soal yang ada di buku pintar itu. Kemudian apabila ada soal-soal yang di buku pintar itu di bab-bab yang anak pelajari tidak bisa, maka itu nanti bisa dijadikan sebagai bahan untuk ditanyakan kepada gurunya atau dijadikan sebagai soal yang akan dibicarakan atau dibahas pada pertemuan-pertemuan yang ada di KPM. Nah, gunakan apa anak-anak belajar? Gunakan modul khusus yang disiapkan oleh KPM Pusat dan ini disusun oleh tim Litbang yang memang setiap tahun akan diubah. Jadi soal untuk tahun ini, soal-soal yang diberikan kepada anak-anak berbakat C itu adalah soal-soal yang akan berkembang. Tahun depan bisa jadi tidak itu soalnya. Kenapa? Karena mengikuti perkembangan soal-soal yang diperoleh dari
kompetisi-kompetisi baik nasional maupun internasional. Nah, terus diupdate terus. Disinilah butuh adanya satu kerjasama dari orang tua bahwa karena KPM tidak menetapkan tarif, maka sebagian dari infak yang ada itu digunakan untuk membiayai litbang ini. Begitu Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga materi-materi anak-anak untuk kelas berbakat ini selalu baru, selalu memenuhi kebutuhan untuk lomba-lomba pada saatnya, pada masa di mana anak-anak belajar itu. Itu yang terkait dengan KPM mengajarkan materi lebih menekan pada pembelajaran berbasis nalar. Kalau anak-anak itu sudah terbiasa dengan belajar seperti ini Bapak Ibu, insya Allah tidak akan ada masalah dengan matematika di sekolah. Karena matematika di sekolah kurikulumnya jauh di bawah ini. Sebenarnya anak-anak di sekolah itu cukup dengan MNR ini sebenarnya selesai di sekolah itu. Kenapa? Karena yang di sekolah itu lebih menekankan kepada pemahaman konsep, kemudian variasi-variasi konsep, kemudian kecepatan keterampilan dalam menyelesaikan konsep. Sedangkan penalaran dan komunikasi, pemecahan masalah baru-baru saja digaungkan dengan mengenalkan higher order thinking skill yang dimasukkan di ujian akhir anak-anak, UN-nya anak-anak, UAS-nya anak-anak. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan banyak anak-anak yang kesulitan. Kenapa? Karena tidak diawali dengan ini pemahaman konsep dan tidak dilatih, dibiasakan dengan belajar bernalar. Tetapi insya Allah anak-anak KPM itu akan mudah mengikutinya. Jadi sudah terbiasa kalau dikasih soal-soal yang berbasis hot kalau di sekolah itu. Oke, ini yang ketiga. Terakhir Bapak Ibu, ini yang kami ingin sampaikan. KPM dalam mengembangkan pembelajaran menggunakan filosofi penggali sumur. Apa maksudnya penggali sumur itu? Bahwa kita tahu air itu adalah kebutuhan yang esensi dalam kehidupan diri kita ini. Jadi kalau kita ini tidak minum air itu berbahaya. Sama ilmu pun juga sama Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya ilmu dalam hidup ini itu berbahaya. Berbahaya. Karena itulah kemudian menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi kita semua. Dari Ibu sampai di liang lahat, ini hadis Nabi SAW bahwa menuntut ilmu itu wajib. Ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi wajib, tidak boleh kita tidak menuntut ilmu. Meskipun sudah dewasa, bahkan sudah tua pun, kita tetap masih wajib untuk menuntut ilmu. Oleh karena itulah kemudian kita harus tanamkan pada anak-anak ini nuntut ilmu. Belajar. Tidak boleh berhenti belajar. Tidak mungkin kalau kami sendiri yang menguatkan itu. Oleh karena itu kami sangat berharap Bapak Ibu untuk bersama-sama untuk menanamkan ini pada anak-anak bahwa menuntut ilmu. Yang kedua, bahwa ketika kita menuntut ilmu sama seperti orang yang menggali sumur. Apa itu? Bahwa ketika menggali sumur itu ingin menemukan sumber air. Menemukan sumber air. Nah, sumber air yang besar itu tentu yang tahu adalah pemilik air. Siapa? Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta air. Nah, karena itulah maka ketika seseorang itu sudah menemukan pemilik airnya, maka air itu akan diberikan dalam jumlah yang melimpah. Menemukan sumber air alami yang memang sangat besar. Nah, ilmu pun juga demikian. Ketika anak-anak itu menuntut ilmu, maka mestinya anak-anak ini harus didekatkan kepada si pemilik ilmu. Ketika sudah dekat kepada si pemilik ilmu, siapa pemilik ilmu? Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang maha mengetahui, yang maha memiliki ilmu. Maka disitulah ketika anak ini belajar kemudian dekat kepada si pemilik ilmu, maka si pemilik ilmu, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mengetahui, inilah nanti akan memberi yang tentu tidak akan tanggung-tanggung. Kenapa? Karena anak-anak kita sudah dekat kepada si pemilik ilmu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka akan
banyak kemudahan-kemudahan didapatkan, dan yang terpenting adalah keberkahan ilmu itu sendiri. Jadi keberkahan ilmu itu sendiri akan merupakan sesuatu yang kita harapkan, ilmu yang bermanfaat. Ini Bapak Ibu, dan ini harus kita yakinkan. Yang ketiga, bahwa ketika menuntut ilmu itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Sama orang menggali sumur itu, mereka harus berjuang. Awal mungkin humus tanahnya, berikutnya sudah mulai oral, tambah lagi tambah bebatuan, sudah tambah keras lagi. Kalau berhenti ya nggak dapat gitu. Maka harus didorong anak-anak ini bahwa menuntut ilmu itu butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Yang namanya perjuangan dan pengorbanan itu merupakan sunnatullah. Ya, sunnatullah. Dan tentu hasil itu tidak semuanya bergantung pada perjuangan dan pengorbanan. Tetapi memang ada kaitannya. Siapa yang banyak belajar, siapa yang banyak membaca, maka dia banyak mendapatkan sesuatu. Tetapi yang dapat sesuatu itu, ilmu itu, ketika terkait dengan kompetisi, ketika terkait dengan juara dan sebagainya, itu kembali kepada ya yang pemilik rezeki. Oleh karena itulah kemudian harus digabungkan. Ketika menuntut ilmu itu yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, maka harus disandingkan dengan apa? Dengan ya kita berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Dekatkan anak-anak dan berdoa kepada Allah, dan orang tua dalam hal ini mendukung dengan apa? Selalu mendoakan putra-putrinya, selalu memberikan yang terbaik putra-putrinya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kepercayaan dari sang pemilik ilmu. Ananda ini dapat ilmu dari yang Maha Kuasa dan dapat pertolongan yang berupa apa? Kesuksesan dalam berbagai apa yang diinginkan. Inilah 4 hal yang ada di KPM. Mudah-mudahan yang 4 ini bisa memberi gambaran kepada Bapak Ibu. Insya Allah KPM ini berusaha untuk bagaimana anak-anak ini cerdas, anak-anak ini pandai, anak-anak ini memiliki kemampuan akal pikirannya yang luar biasa, tetapi tetap beradab. Dan ketika anak-anak yang beradab ini jumlah yang sangat besar, maka akan terbangunlah peradaban di negeri yang kita cintai. Oleh karena itu, sekali lagi, setelah putra-putri Bapak Ibu ini bergabung bersama KPM, tolong sebarkan KPM ini ke teman-teman Bapak Ibu, saudara-saudara Bapak Ibu, yang putra-putrinya mungkin seusia SD SMP, untuk bisa bergabung bersama KPM. Karena di KPM itu tidak hanya berbakat C, tapi juga ada kelas pintar, juga ada kelas MNR. Di mana kalau kelas pintar itu ada di bawahnya kelas C, dan kelas MNR itu di bawahnya lagi. Bagi anak-anak yang sulit belajar matematika, berat belajar matematika, nggak seneng, nah dimasukkan di kelas MNR, matematika nalaria. Tapi kalau udah mulai seneng, bagus, dimasukkan ke kelas pintar. Kalau ingin tantangan yang lebih, kelas berbakat. Kelas berbakat ini nanti diawali dengan kelas berbakat C. Kalau bagus nanti kita akan rekomendasikan, kita mintakan agar nanti ikut berbakat B dan berbakat A. Sedangkan berbakat A dan B ini langsung dikelola oleh KPM Pusat. Nah, nanti kami akan bantu untuk anak-anak yang berbakat C yang bagus-bagus bisa belajar bersama dengan KPM Pusat. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Barangkali mungkin ada ayah bunda yang ingin bertanya, monggo silakan. Saya kembalikan kepada Pak Andika. Terima kasih. Baik, terima kasih Satrati atas pemaparan yang telah disampaikan kepada ayah bunda dan anak-anak hebat pada sore hari ini. Baik, kepada ayah bunda yang berkenan untuk mengajukan pertanyaan atau adik-adik yang ingin bertanya juga boleh. Silahkan boleh mengacungkan jempolnya dan nanti Pak Andika akan persilahkan untuk bertanya. Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Coba saya cek ya. Atau boleh juga pertanyaan dituliskan di kolom chat. Oke.
Oke, ada yang bertanya, satu orang, ada yang beri tanda jempol ini. Coba Pak Andika cek dulu ya di kolom partisipan. Baik, ini ada Itu sudah beberapa. chat yang masuk. Baik, ini ada satu pertanyaan Ustadz Ya, dari Bapak Sokip. Kapan kelas berbakat dimulai? Mungkin bisa dijawab dulu itu ada Ustadz. yang raise hand ya. Oh, Yang iya, raise hand ya. yang raise hand. Baik. Karena ada beberapa pertanyaan, oke Pak Andika akan tampung dulu, nanti akan dijawab oleh Ustadz Parodi ya. Jadi nanti yang di chat akan, oh di chat ini mulai banyak yang masuk. Baik, kayaknya ini di chat semua, atau ada yang ingin bertanya, saya persilakan menyampaikan. Nanti sambil saya akan bacakan berikutnya yang ada di chat. Baik, dari Oke, Fai. ada. Oke, baik. Saya bacakan Ustadz yang ada di kolom chat. Ya. Ini beberapa sudah saya catat juga ini. Oh baik. Untuk naik ke level dari C ke B, berapa lama proses belajarnya? Pertanyaan yang kedua. Ya. Pertanyaan ketiga, jika sudah daftar, kelas berlangsung berapa lama? Dan pertanyaan yang keempat, izin bertanya, jadwalnya seminggu berapa kali? Metode pembelajarannya seperti apa? Hari dan jadwalnya. Baik. Monggo Ustaz Aradi bisa merangkum jawaban dari pertanyaan. Terima kasih Ayah Bunda yang saya hormati. Ini ada beberapa nanti yang sudah siapkan slide-nya terkait dengan kegiatan belajar ini. Nah, saya ingin menanggapi yang pertama berkaitan dengan kegiatan belajar. Kegiatan belajar karena ini kegiatannya online, maka kegiatannya sepekan sekali online. Ya. Artinya begini, dalam satu pekan itu kegiatan anak-anak itu ada 3 aktivitas. Dalam satu pekan ada 3 aktivitas. Aktivitas pertama adalah aktivitas pembelajaran Vicon via Zoom. Jadi Vicon via Zoom 90 menit. Ya, 90 menit. Kemudian di pekan itu anak-anak harus mengerjakan soal pekanan. Jadi ada soal pekanan yang harus dikerjakan. Kemudian yang ketiga, anak-anak mengerjakan PR akhlak. PR akhlak. Jadi ada 3 kegiatan. Nah, semuanya berbasis web. Nanti ngerjakannya adalah di web. Ya, di web. Untuk kegiatan menyangkut tentang web ini ada penjelasannya sendiri nanti berkaitan dengan ini. Jadi modelnya begini gambarannya. Ketika anak-anak mau belajar, maka orang tua dalam hal ini mengambil atau mendaftar bab yang akan dipelajari di pekan itu. Karena materinya harus diunduh, harus diambil untuk dijadikan sebagai bahan belajarnya. Nah, setelah itu anak-anak mempersiapkan diri untuk belajar. Sehingga sebelum belajar itu anak-anak sudah ngerjakan dulu. Harapannya begitu. Sehingga ketika saat Vicon, nah pas saat Vicon, maka soal-soal yang mungkin belum bisa dikerjakan itu bisa didiskusikan dengan gurunya. Nah, modelnya begitu. Kemudian guru-guru pun ketika tidak ada pertanyaan maka akan membahas dan mengembangkan bagaimana kegiatan, bagaimana pengembangan materi yang terkait dengan topik yang dibahas pada pekan itu. Selanjutnya bahwa anak-anak ini juga selesai Vicon, dalam pekan itu anak-anak mengerjakan soal yang ada di web, yaitu namanya soal pekanan. Dalam satu pekan itu ada soal. Soalnya ya seputar dari bab yang telah dipelajari di topik yang di pekan itu. Kemudian yang ketiga, anak-anak mengerjakan PR akhlak.
PR akhlak ini nanti setelah selesai dikerjakan kan dapat buku PR akhlak. Nanti orang tua dapat buku pintar maupun dapat PR akhlak, buku PR akhlak. Nah, PR akhlak ini setelah dikerjakan difoto kemudian diupload. Ya, diupload di situ. Di web yang ada. Itu kegiatan pekanan setiap pekan. Nah, di minggu yang keempat, di pekan yang keempat, setelah selesai itu, anak-anak pada hari minggunya itu ada ulangan bulanan. Ada ulangan bulanan. Jadi setiap pekan ada kegiatan belajar dan ada PR, ada soal pekanan. Nah, di akhir bulan 4 pekan itu, selama 4 pekan itu anak-anak mengerjakan soal bulanan. Nah, disitulah nanti kita akan tahu berapa nilai perkembangan anak-anak. Dan nanti di akhir semester akan mendapatkan raport. Ada rapotnya khusus dari hasil-hasil yang ada itu. Kemudian yang berikutnya bagaimana perpindahan dari kelas berbakat C ke berbakat B. Nah, perpindahan kelas berbakat C ke berbakat B ini kita akan rekomendasikan setelah anak-anak menjalani di berbakat C ini 1 semester. Jadi tidak langsung anak-anak naik. Kenapa? Karena ini harus mempersiapkan dan sekaligus kami harus mengikuti proses yang ada di pusat. Yaitu anak-anak ini nanti akan diikutkan seleksi kelas berbakat, kelas khusus, kelas khusus. Nah, rekomendasinya dari kami nanti. Rekomendasi dari kami sehingga apa? Sehingga akan mendapatkan tiket khusus anak-anak yang sudah belajar di cabang ini. Gitu. Jadi setelah 1 semester baru akan masuk di berbakat B atau berbakat A. Begitu. Insya Allah. Kemudian kapan dimulainya insya Allah nanti akan ada penjelasannya. Untuk anak-anak yang selain Islam maka tidak ada PR akhlak. Tetapi nanti insya Allah akan ada karakter atau sopan santun yang berkaitan dengan anak-anak ini akan diarahkan agar menjadi anak-anak yang berkarakter Indonesia tentunya. Kemudian saya kira mungkin itu ya. Ada lagi mungkin Pandika? Masih ada lagi Ustaz yang baru masuk. Coba saya bacakan. Tadi untuk yang beragama non-muslim sudah terjawab. Ini ada lagi yang baru. Anak saya di pesantren dengan keterbatasan ini HP atau fasilitas, bagaimana nanti menyelesaikan PR-nya. Kemudian yang terakhir ini untuk kelas yang kemitraan dengan Mudipat, apakah nanti ada pilihan kelas berbakat PMNR dan selanjutnya? Ya, oke, baik. Untuk belajarnya anak berbakat C ini adalah setiap hari Sabtu belajar Vikonnya, video conference menggunakan Zoom itu ada waktunya. Insya Allah nanti akan disampaikan setelah saya ini ada kelas 2 jam berapa, kelas 3 jam berapa, tetap di hari Sabtu. Sehingga mungkin kalau yang di pondok barangkali mungkin bisa minta izin pada jam itu Ananda untuk mengikuti Vikon. Ya, mikir Vikon. Kemudian untuk mengerjakan soal pekanan maupun PR akhlak, nah ini diatur oleh anak-anak masing-masing. Pokoknya dalam satu pekan itu harus mengerjakan. Hari apa terserah anak-anak. Nah, jamnya juga terserah karena kita di web kan terbuka kapan saja. Oleh karena itu barangkali mungkin kalau yang di pondok maka dalam hal ini ya harus ada kerjasama dengan pengasuh. Mudah-mudahan beliaunya bisa memahami. Kenapa? Karena kepentingan anak-anak ini insya Allah mudah-mudahan atas izin Allah menjadi salah satu pintu untuk bisa berprestasi bagi sekolah dan pondoknya. Mungkin seperti itu. Siapa lagi tadi?
Untuk yang Mudipat, Ustadz, Oh apakah iya, ada kelas Mudipat. berbakat, Untuk PMNR, dan Mudipat, selanjutnya? Mudipat begini. Karena Mudipat itu adalah lembaga yang sudah membangun kerjasama dan selama ini kelas yang dibuka adalah kelas pintar, maka anak-anak kelas pintar itu bisa ngikutin. Kalau ini kan kelas jalur anak-anak finalis, berarti kalau finalis tanpa tes. Tapi kalau tidak finalis maka harus ada tes. Hanya saja tesnya ini kalau yang di tempat kami itu setahun sekali, berbakat C ini setahun sekali. Nggak tahu nanti apakah semester 2 apakah dibuka. Nah itu atas rekomendasi dari pusat. Jadi kalau pusat ternyata silakan buka kelas seleksi kelas berbakat lagi. Nah baru kami. Tapi kalau tidak setahun sekali. Jadi nunggu setahun. Ya. Kenapa? Karena memang ini kelas yang berbeda. Nah, sehingga di Mudipat, maaf untuk Bapak Ibu yang di sekolah selain Mudipat, bahwa di Mudipat ini ada kelas pintar. Nah, kalau sekarang anak-anak itu kemudian masuk kelas berbakat C, maka sudah tidak ikut kelas yang di Mudipat. Maaf, kelas yang di pintar. Tapi kalau jumlah anak-anak yang berbakat C itu di Mudipat itu banyak, maka nanti akan kita buka khusus untuk anak-anak Mudipat sendiri. Tapi kalau jumlahnya tidak memenuhi kuota, maka akan ikut kelas C bersama-sama. Harinya hari Sabtu, begitu. Ya. Nah, sedangkan kalau anak-anak kelas pintar, ya tetap sebagaimana biasa yang selama ini waktu dan kegiatannya sama, yang sudah berlangsung dan berjalan. Kalau misalnya ada kelas yang pemula lagi, kelas MNR mau dibuka, yaitu persoalan nanti dengan sekolah. Nanti sekolah yang akan melakukan komunikasi dengan KPM. Saya kira mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Baik. Ini masih ada Ustadz pertanyaan yang di kolom chat. Boleh saya lanjutkan ini? Ya, Ada silakan. berikutnya, apakah bisa ketika sudah di berbakat C masih lanjut kelas PMNR atau MNR-nya? Itu. Terus kemudian ada yang bertanya, apakah anak-anak ini hanya mengerjakan soal, belajar mengerjakan soal, atau dapat? Dan nanti untuk jadwal insya Allah setelah dapat materi. Oh ya, oke. Materi. Baik, untuk berbakat C ada materi yang diunduh. Ada materi yang diunduh dan nanti tentu ada penjelasan-penjelasan yang diberikan, konsep-konsep yang diberikan oleh ibu gurunya atau bapak ibu gurunya, guru berbakat ini. Untuk apa? Untuk istilah pengembangan anak-anak, konsep-konsepnya mesti ada, ya. Kenapa? Karena ya tidak langsung soal-soal saja, mesti ada konsepnya, dari mana mengerjakan ini, tentu berangkat dari konsep apa dan sebagainya. Itu tetap masih dibahas, ya. Oleh karena itu, untuk pengembangannya, makanya anak-anak berbakat C ini wajib memiliki buku pintar MNR. Begitu. Terus, apakah boleh anak-anak berbakat C ini juga ikut kelas pintar? Boleh. Boleh. Karena di berbakat C itu tidak membahas buku pintar. Kalau anak-anak kepingin ada bahasan buku pintar, berarti ikut dua. Ikut berbakat C, juga ikut pintar. Boleh, nggak masalah. Karena waktunya berbeda. Berbakat C itu khusus hari Sabtu. Khusus hari Sabtu dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kemudian anak berbakat C itu harinya reguler dari hari Selasa sampai hari Jumat. Gitu. Hari Selasa sampai hari Jumat. Itu insya Allah jawaban saya. Dan insya Allah untuk terkait dengan waktu-waktu dan yang lainnya akan disampaikan setelah ini. Sekali lagi bahwa ini kelas online. Bapak Ibu, ini kelas online, jadi kami tidak membuka offline kecuali sudah ada keputusan dari pemerintah boleh offline, itu pun dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Kalau kami tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan dari pemerintah itu, maka kami masih mempertahankan online terlebih dahulu. Begitu.
Kami tidak ingin ada resiko-resiko pertemuan anak-anak menyebabkan sesuatu yang tidak kita kehendaki bersama. Begitu barangkali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ini satu lagi, coba saya konfirmasi, ada dek atau ayah bunda dari Dek Zil dan Rafai, raise hand, apakah ingin mengajukan pertanyaan langsung atau sudah terjawab? Ananda atau ayah bunda dari Dek Zil dan Rafai, atau mungkin sudah barangkali? Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah apabila masih ada pertanyaan yang ingin dilayangkan, coba saya cek di chatnya. Oke, baik. Tadi sudah terjawab insya Allah yang ada di chat. Dan nanti apabila ada pertanyaan menyusul atau yang belum terjawab, boleh nanti dilanjutkan bersama dengan narahubung, penanggung jawab atau PJ dari kelas berbakat, yakni Pak Vicky. Baik, Ustadz Arodi, terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan ayah bunda juga adik-adik. Ada yang ingin disampaikan lagi, Ustadz? Saya kira mungkin yang slide berikutnya, yang pengumuman-pengumuman itu ditayangkan ya, biar orang tua tahu kapan, jam berapa, dan bagaimana tindak lanjut dari pertemuan ini. Baik, kepada tim IT bisa dibantu untuk menayangkan slide informasi-informasi penting yang kemudian menjadi kelanjutan dari pertemuan kita dari sore hari ini. Ya, ini baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini kami ya, monggo silakan Pak Andika. Ije. Baik, ayah bunda sekalian, boleh dicatat atau bisa langsung di screenshot. Ini adalah informasi-informasi penting yang mengikuti atau harus segera dikonfirmasi setelah pertemuan kita sore hari ini. Yang pertama adalah informasi tentang daftar ulang siswa kelas berbakat C. Untuk daftar ulang ini ayah bunda, ada 2 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pengisian formulir pendaftaran yang ayah bunda bisa mengisi di Google Form, di mana linknya sudah kami jabrikan satu persatu kepada penerima undangan. Apabila nanti merasa terlewat informasinya, boleh japri kepada narahubung kami, yaitu Pak Vicky. Jadi yang pertama adalah mengisi formulir pendaftaran, kemudian mengupload infak seikhlasnya untuk daftar ulang. Jadi pada poin yang pertama, di pengisian formulir pendaftaran, pengisian biodata, disertai dengan upload infak biaya daftar ulang kelas berbakat C. Yang kedua, ayah bunda, setelah selesai mengisi formulir pendaftaran dan mengupload bukti transfer daftar ulang, ayah bunda kemudian bisa melanjutkan dengan pemesanan buku, nanti bisa mengisi data-data sesuai dengan kelas Ananda, kelas menggunakan tapel baru ya, tapel 2020-2021. Kemudian bisa mengupload 2122. 2122. Terima kasih Sutradi atas koreksinya. Jadi ayah bunda, kami sampaikan kembali untuk pemesanan buku ini dipesan sesuai dengan kelas Ananda di tapel baru 2021-2022. Dan untuk kendala, apabila ditemukan kendala ketika proses daftar ulang, bisa langsung menghubungi Pak Vicky secara japri, baik WA maupun telepon. Itu informasi yang pertama, dan berikutnya akan kami sampaikan jadwal pelaksanaan kelas berbakat C pada hari Sabtu. Silakan ayah bunda bisa mencatat atau langsung men-screenshot. Ini adalah jadwal belajar mengajar online kelas berbakat C Klinik Pendidikan MIPA Cabang Surabaya yang insya Allah akan dimulai pada bulan Juli. Jadi, kapan start belajarnya? Ya, insya Allah nanti akan ada informasi lagi. Informasi awal yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini adalah akan ada kelas persiapan pada tanggal 10 Juli
2021. Boleh dicatat, tanggal 10 Juli 2021 akan ada kelas persiapan yang informasinya nanti akan kami susulkan. Gitu Nje. Boleh ini di screenshot untuk jadwalnya dulu. Nanti untuk pertanyaan dan sebagainya boleh dilayangkan langsung ke Pak Vicky. Berikutnya satu lagi informasinya. Nah, pada tanggal 4 Juli Ayah Bunda Klinik Pendidikan MIPA Cabang Surabaya ya menerima undangan untuk mengikuti pertemuan orang tua kelas berbakat se-Indonesia bersama dengan Presiden Direktur KPM Bapak Dr. Insinyur Raden Ridwan Hasan Saputra MSI via streaming YouTube di channel KPM Seikhlasnya. Jadi pertemuan ini nanti akan diikuti oleh seluruh siswa KPM se-Indonesia. Ada berbakat C dari Surabaya, nanti putra-putri Ayah Bunda, ada berbakat B dari seluruh Indonesia nanti ini, dan juga ada anak-anak berbakat A, bahkan anak-anak dari kelas istimewa. Baik, ini adalah informasi yang insya Allah nanti akan kami update dan kami susulkan, kami sertakan untuk kelengkapan info pengiringnya setelah kegiatan sosialisasi ini. Jadi Ayah Bunda, alhamdulillah, insya Allah kemudian setelah sosialisasi ini kami mengingatkan kembali untuk Ananda bisa segera melakukan daftar ulang sampai dengan tanggal 26 Juni. Jadi sudah bisa dilakukan sekarang sampai dengan tanggal 26 Juni, kira-kira 1 pekan ke depan untuk adik-adik bisa mengkonfirmasi keikutsertaan di kelas berbakat C. Dan ini adalah narahubung serta sosial media yang bisa diakses oleh Ayah Bunda untuk mengetahui dan meng-cross-check, mengkonfirmasi kegiatan-kegiatan yang ada di Klinik Pendidikan MIPA Cabang Surabaya, khususnya yang berkaitan dengan kelas berbakat C. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa dijadikan perhatian dan besar harapan kami Ayah Bunda serta Ananda bisa bersama-sama mengembangkan diri dan kemudian meningkatkan talenta kemampuan anak-anak khususnya di matematika olimpiade. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Ustadz Arodi. Apakah ada yang ingin disampaikan kembali, Ustadz? Sudah cukup, insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Arodi telah membersamai kami dalam kegiatan sosialisasi kelas berbakat C online KPM Cabang Surabaya, dan kepada Ayah Bunda serta anak-anak hebat yang sore ini mengikuti dari awal hingga akhir. Semoga kebaikan yang besar diberikan Allah kepada kita semuanya. Baik, mari kita sempurnakan pertemuan kita pada sore hari ini dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin dan beristighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita tutup forum kita pada sore hari ini mewakili dari segenap panitia Klinik Pendidikan MIPA Cabang Surabaya. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Baik, kalau misalkan tadi ada yang belum sempat men-screenshot, nanti di akhir setelah ditutup kita akan tayangkan kembali. Baik, kita tutup dulu Ayah Bunda sekalian dengan bacaan surah Al-Asr dan doa penutup majelis. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sampaikan permohonan maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tim IT bisa menayangkan kembali slide-slide yang dibutuhkan oleh Ayah Bunda barangkali di 3 slide yang terakhir ya. Dan insya Allah bagi Ayah Bunda yang pada sore hari ini terlambat untuk bergabung ya, kami akan sampaikan insya Allah record dari sosialisasi pada sore hari ini kepada Ayah Bunda yang nanti akan kami sampaikan link
tautan ke YouTube KPM Cabang Surabaya. Sama-sama ya Bunda, terima kasih banyak atas kehadiran panjenengan semuanya. Semoga bisa bertemu kembali di kegiatan-kegiatan KPM, khususnya di kelas berbakat C. Jadwal terdekat adalah 4 Juli bagi Ananda yang sudah mengkonfirmasi, yang sudah daftar ulang dan menjadi siswa KPM di berbakat C, ya. Akan ada jadwal pertemuan orang tua, boleh diikuti oleh siswa juga, ya. Pertemuan orang tua tanggal 4 Juli bersama dengan seluruh orang tua siswa dan siswa KPM kelas berbakat se-Indonesia. Bersama dengan Presiden Direktur KPM, pendiri KPM, Bapak Dr. Insinyur Ridwan Hasan Saputra MSI. Terima kasih banyak Ayah Bunda. Kami akhiri pertemuan kali ini.